Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Insyaallah kita masih melanjutkan fiqh sunnah dan masih tentang al-ghusl. Sekarang beberapa fawaid dari pembahasan yang lalu yang mungkin ini merupakan kejadian seharian kita. Di antaranya yang pertama, idza massa dzakar rajul farjal mar'a duna ilaji fihi falaysa 'alaiha ghuslu bi ittifaq, ya. Apabila zakar lelaki atau kemaluan lelaki ya diarahkan kepada wanita, pada pasangannya, dan bukan pada tempatnya, maka kedua-duanya tidak wajib mandi. Akan tetapi apabila si rajul mengeluarkan air mani, maka bagi si lelaki itu saja yang mandi. Si wanita hanya membersihkan bagian yang terkena. Ini berdasarkan riwayat dalam isnad yang sahih, yaktasilu huwa wala taqtalu hiya walakin taqtalu ma asaba minha. Ya, dia si lelaki hendaklah mandi, tapi si wanita tidak perlu mandi, akan tetapi membersihkan apa yang terkena dari air maninya. Ini yang faedah yang pertama dari hadis-hadis yang kita bahas yang lalu. Yang kedua, idza bashar rajul zawjatahu wa dakhala madunal khashafa wa nazala manihu fi farjiha walam tumni hiya lam yalzihumal ghuslu. Ya, apabila seorang bersenang-senang dengan pasangannya, kemudian bukan juga pada farajnya, maka dia mengeluarkan mani, maka si lelaki mandi dan si wanita tidak. Dan yang lainnya adalah beberapa perkara yang juga mungkin terjadi di antara pasangan suami istri. Idza jama'a ar-rajulu zawjatahu thumma ightasalat, ya, wa bala dzalika kharaja min farjiha ma'a ar-rajul wa la yalzimu al-ghuslu, amma hal yalzimuha al-wudu' yalzimuha al-wudu' ala qawli jumhur li'annahu kharij min ahadis sabilaini wa in kana tahiran, wa qala Ibnu Hazm. Apabila seorang laki-laki menggauli istrinya sebagaimana biasa, yaitu mengeluarkan mani pada dalam kemaluan wanita, setelah mandi keluar lagi yang wanita, tapi yang keluar adalah mani si lelaki, maka nggak perlu mandi lagi. Adapun apakah wudu atau tidak, misalkan dia sudah wudu keluar lagi, keluar lagi, maka di sini ada dua pendapat. Kalau keluarnya itu bukan daripada tempat buang air kecilnya, maka dia tidak perlu wudu lagi, karena itu memang air bukan air dia, airnya si lelaki. Tetapi kalau keluar dari itu atau bebarengan, maka dia hendaklah wudu lagi apabila dia ingin sholat. Nah, ini hendaklah diketahui oleh suami untuk mengajarkan istrinya. Ya, itu salah satu nafkah batin. Pengertian nafkah batin bukan hubungan biologis saja, tetapi ilmunya juga diajarkan, sehingga jangan sampai sholat dia tidak sah. Itulah pentingnya al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Yang keempat, idza jama'a zawjatu shaghira allati lam tuhid aw kana al-wat'u lil mar'ati shaghira lam yaghlub fa innahu yalzimuha aidan al-ghuslu kama qala al-Imam Ahmad. Tura Aisyah hinna kana yatwaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun taktasil. Apabila seorang mungkin mempunyai pasangan yang belum balik, ya sebagaimana Nabi dengan Aisyah, terus berhubungan sebagaimana hubungan suami istri, ini juga dikenakan wajib dua-duanya mandi apabila idza takan khitanaini, apabila bertemu dua khitan. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Apakah kamu pikir Aisyah ketika dengan Nabi tidak mandi? Ya, tentunya mandi. Ini al-istifham al-inkariyun, pertanyaan yang artinya mengingkari bahwa kalau Aisyah tidak mandi. Ya. Nah,
Selanjutnya, idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila al-jima' falaysa laha an tamna'ahu min hadhihi bihajjatin 'adami wujudil ma' liiktisal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa, wa laysa al-mar'ati an tamna'a zawjaha al-jima' bal yujami'uha fa in qudirat 'ala al-iqtisali wa illa tayammamat wa shallat. Apabila seorang wanita diminta oleh suaminya untuk melayaninya, hubungan suami istri, namun kondisinya sedang susah air, ya, maka tetap nggak boleh menolak, nggak ada alasan, nggak ada air, nggak usah dulu, istirahat. Kalau kepacekliknya sebulan, ya, jadi hendaklah wanita melayani sebagaimana biasa, sebagaimana seperti air. Seperti ada air. Setelah itu tayamum dua-duanya, sholat. Gak usah. Nah ini yuwaswisu syaitan fi sudurin nas. Syaitan itu akan membisikkan sebagaimana sahabat pernah dibisikkan keresahannya pada perang Badar. Ketika perang terus junub, ya, terus sahabat resah. Nah hal ini setan masuk untuk melemahkan jiwanya. Seorang bagaimana mau jihad sedang junub, ya, karena nggak ada air. Nah disitulah Allah turunkan hujan, sehingga salah satu fungsi hujan untuk bertoharah. Nah bolehnya tayamum. Maka apabila keadaan misalkan dalam safar atau dalam keadaan kekeringan, tidak ada alasan, ya, jangankan mau mandi junub, air minum aja susah, nggak ada itu. Tetap hubungan suami istri, karena itu sedekah. Ya, dalam hadis yang panjang itu merupakan sedekah dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi tidak terhalang sedekah walaupun tidak ada air. Setelah itu dia tayamum, dia sholat sebagaimana biasa. Ya, tentunya perkara-perkara mandi ini bisa disebabkan karena haid dan nifas bagi wanita, sebagaimana yang ditanyakan. Yang disebut wanita suci adalah setelah berhenti dari haid dan nifasnya dan mandi. Nah, barulah boleh ada aktivitas lain, hubungan suami istri. Kemudian boleh dilamar kalau dia sudah habis masa iddahnya, ya, begitu. Ya, untuk wanita-wanita yang sedang dicerai atau dalam masa iddah yang sudah habis. Yang selanjutnya adalah salah satu penyebab mandi adalah keislaman dari kekafiran, baik kafirnya itu kafir asli, yaitu memang orang dari non muslim ke Islam, atau murtad dan balik lagi, mandi lagi, ya, murtad terus taubat lagi, maka dia harus mandi lagi. Ada 3 pendapat di sini yang menyatakan bahwa ia ghusl alal kafir mutlaqan, wajib bagi orang yang kafir masuk Islam mandi secara mutlak. Ya, ini mazhab dari Malik, Ahmad dan Abi Thawr wa Ibnu Hazm wa ikhtara Ibnu Mundzir wal Khuttabi. Ya, dalilnya adalah beberapa riwayat di sini yang sahih. Ya, tentunya ini dalil-dalil merupakan penguat bagi pendapat yang menyatakan mandi secara mutlak. Nah, di antaranya hadis dari Abu Hurairah dalam keislamannya sahabat diceritakan di sini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan idhabu bih ila haid bani fulan famaru ayyaktasil. Ya, Nabi memerintahkan pergilah kamu ke sana sebelum Islam, kemudian mandilah. Nah, itu perintah Nabi. Dan kisah tentang Islamnya Usaid juga diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Ya, hal yang kedua adalah yastahibul ghusl lil kafir illa idza kana ala janabati qabla islami wa yajibul ghusl. Yang kedua adalah sunnah saja mandi orang kafir yang masuk Islam atau non muslim, yang itu sunnah saja. Wajibnya itu kalau waktu kafirnya itu sebelum masuk Islam sedang keadaan junub, mandi wajib. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak junub, sunnah saja. Ini pendapat kedua. Ini mazhabnya Syafi'i, ya, dan Abu Hanifah. Kalau tadi beberapa ulama juga. Nah, ini yang pendapat kedua. Yang ketiga, la yajib alaihi ghusl mutlaqan, enggak wajib secara mutlak, kondisional. Ya, ini mazhab Abu Hanifah.
Ya. Nah, yang menyatakan wajib menurut penulis kitab ini adalah yang rajih, karena dari beberapa riwayat yang saling mendukung, yang semuanya menceritakan bahwa Nabi memerintahkan, kecuali misalnya dalam keadaan tertentu yang tidak mungkin dia mandi, ya tidak perlu. Artinya utamakan syahadatnya, utamakan proses masuk Islamnya daripada mempersulit, karena apabila berbenturan masalah mencari yang maslahatnya lebih besar. Mandi maslahat, syahadat maslahat. Apabila berbenturan salah satunya, kalau dilaksanakan yang satu terganjal, maka mendahulukan syahadat lebih diutamakan daripada mandi. Misalkan diterangkan mandi malah dia marah, kok susah orang Islam begini. Kan bahaya kan. Udah ahsan kafir lagi, ahsan kafir lagi. Khalas, nggak usah disusahkan. Ayo syahadat aja Pak, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, nanti baru diajarin mandi. Orang yang lama Islam aja banyak yang nggak benar mandinya, apalagi yang baru masuk Islam baru mau. Udah dikola Rasulullah. Kok susah ya Islam? Udahlah saya yang kemarin aja. Jadi apabila dua maslahat berbenturan, faqaddim a'la minhuma. Idza sadamat maslahatani, apabila ada dua maslahat berbenturan, mandi itu maslahat karena itu ciri khas ya kebersihan. Ya, apalagi itu sebagian ulama menyatakan wajib cara mutlak. Nah, syahadat ya maslahat, mensyahadatkan manusia yang non muslim itu maslahatnya lebih besar. Itu yang harus diutamakan. Jadi di sini hendaklah kita lihat situasinya. Ya, itu tentang sebab-sebab diwajibannya mandi. Yang kita nanti tentang haid dan nifas akan dibahas secara khusus di dalam pembahasan. Yang selanjutnya ada sholatul Jum'ah. Fa in ghusila Jum'ah wajibun yu'thamu tarkuhu fi ashahil qauli al ulama. Mandi Jumat adalah wajib ya. Dosa orang yang meninggalkannya dengan sengaja atau memang melalaikannya. Ya, dan ini pendapat yang kuat dari beberapa riwayat. Di antaranya Abu Hurairah wa Ammar bin Yasir wa Abu Sa'id al-Khudri wal Hasan wa huwa riwayat an Malik wa Ahmad wa huwa madhhab Ibnu Hazm. Ini madhab Ibnu Hazm dalam ada sekitar 6 dalil yang menyatakan wajibnya mandi Jumat. Ghuslul yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib setiap orang yang sudah mimpi basah. Maksudnya sudah baligh. Haqqun ala kulli muslim ayyaktasila fi kulli sab'ati ayyami yawman yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Ya. Ini hak seorang muslim, hendaklah dia mandi seminggu sekali. Kalaupun susah untuk setiap hari, minimal seminggu sekali, maksudnya adalah Jumat dan riwayat yang lainnya. Adapun yang menyatakan bahwa ini tidak wajib ya, berdasarkan riwayat lain ya, bahwa ada sebagian juga yang menyatakan Jumat itu tidak wajib karena berdasarkan riwayat ya, di antaranya man tawadda yaumal jum'ah fa biha wa na'imat wa man tasala fal ghusl afdal. Ya, barang siapa yang wudhu saja pada hari Jumat, maka sudah cukup dan itulah suatu kenikmatan. Ya, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih afdal. Namun hadis ini dhaif, akhraj Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairuhum wal turuq istaqasatha wa takallimat 'alaiha al ulama. Ya, hadis ini dhaif ya. Jadi yang menyatakan lebih afdal itu dhaif, tetapi yang kuat adalah wajib. Namun kaifiyahnya, waktunya kapan? Diniatkan aja. Kalau kerja kan nggak mungkin mandi siang-siang. Ya paginya itu boleh. Karena waktunya tidak ada. Yang penting hari Jumat untuk sholat Jumat. Maknanya sebelum sholat Jumat. Jadi pagi itu boleh. Yang biasanya mandi tabarrut sebelum kerja kan mandi kan umumnya.
Nah, ketika hari Jumat diniatkan untuk mandi Jumat. Makanya beda. Kaifiahnya seperti kaifiah mandi junub. Jangan asal jebar-jebur ketika Jumat. Senin jebar-jebur silahkan. Mandi tabarrud namanya, hanya sekedar dingin untuk wangi begitu. Begitu Jumat ingat, dari masuk itu sudah niat mandi Jumat. Maka kaifiahnya kaifiah mandi Jumat berdasarkan yang menganggap itu perkara wajib. Nah, ini yang rajih yang dipilih di dalam kitab ini. Tinggal bagaimana orang mengamalkannya. Jadi pintar-pintar mengambil mencari waktunya. Yang selanjutnya adalah mandi karena kematian, yaitu mandi jenazah. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas pada bab memandikan jenazah. Ya, tidak akan dibahas di sini ya, karena satu waktu yang sempit. Nah, yang selanjutnya adalah al-iktisal mustahabbah, wajib yang disunahkan. Bahkan ini sunnah muakkadah. Di antaranya iktisal lil aidaini, mandi dua id, salat id. Salatnya wajib, mandinya sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalau misalnya satu tidak junub, dua sempit waktunya, mungkin karena ngurus, dia sudah masuk waktu salat id, ya salat id aja, pakai wangi-wangi selesai. Karena tidak itu hanya sunnah mustahabbah, bukan wajib. Ya, yang wajib adalah mandi junubnya. Yang tadi yang sudah dibahas. Jadi ini termasuk mustahab. Adapun salat idnya kita sudah bahas yang lalu, itu merupakan kewajiban. Nah, wajib mandi-mandi yang mustahabbah yang lain, insyaallah kita akan bahas karena waktunya sempit. Mungkin pembahasan atau pertanyaan yang berkaitan yang tadi hubungan suami istri, ya, yang mungkin dalam bentuk pertanyaan, mungkin biar lebih jelas lagi ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa? Oh, laki saja. Karena wanita tidak diwajibkan untuk Jumat. Ya. Nah, seabdal-abdal wanita walaupun boleh, misalkan ada satu masjid meninggalkan kaum wanita, itu sah-sah saja. Tetapi seabdal-abdal wanita sholatnya adalah di rumah. Dan yang lebih abdal lagi di antara di rumah adalah di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Misalnya di kamar, di biliknya, itu paling afdol. Ya, bayangkan sampai begitu. Jadi nggak wajib wanita sholat di masjid, tidak wajib, tapi jangan dilarang. Mandi Jumatnya nggak wajib, hanya kaum lelaki, karena ada hadis yang mengkhususkan. Ini dalam bab yang sebut taksis, ya, khusus untuk kaum lelaki yang sudah balik, sudah mimpi, yang sudah diseru oleh Allah dalam seruannya dalam surat Jum'ah. Ya, yang lain, Allah a'lam. Ustaz, biasanya kita kan ke kantor jam 8 dan mandi di rumah. Terus menjelang sholat Jumat, apa harus mandi lagi? Terima kasih. Mandi dan tidaknya ketika kita sudah di kantor, tadi mandinya apa? Waktu pagi. Kalau mandinya jebar-jebur, nggak ada niat Jumat, nggak ada niat mandi Jumat, ahsan dia mandi lagi. Ya, yang karena itu tekanan dari hadis-hadis wajibnya untuk sholat Jumat. Tapi kalau sudah mandi dan dia sudah niat seperti tadi, memang Jumat sebagaimana mandi junub, nggak usah. Ya, karena dia sudah niatkan mandi, karena di sini tidak ada hadis pembatas kapan diawalinya, kecuali sebelum Jumat, sebelum sholat Jumat. Ya, itu. Jadi bergantung paginya itu kita mandi apa. Maka ingat-ingat sekali, kalau besok hari Jumat sudah diniatkan dari malam dan paginya dia mandi, mandi Jumat, bukan mandi sekedar mandi untuk kerja.
Ya, begitu. Ya, wallahu alam. Ada lagi? Ya. Terkait dengan wudu. Oh, wudu, ya. Jika kita sedang wudu, kemudian dalam proses wudu kita kentut, Ya. apa mengulangi lagi wudunya atau tidak memperlukan? Ya. Wudu buang angin adalah membatalkan wudu. Ya, sudah sempurna aja kita ngulang, ya, apalagi di tengah jalan, ngulang lagi. Cuman kalau jelas-jelas pasti, ya, buang anginnya dengan syarat dua, mencium baunya atau mendengar suaranya. Kalau kira-kira buang angin terus aja, karena kira-kira itu yaitu antara nggak dengar dan nggak bau, terus aja. Itu memang pergolakan otot-otot perut atau di antara dubur gitu, ya. Atau memang ada orang tertentu yang kalau kena air justru seperti ingin, tadinya nggak apa-apa, begitu kena air seperti ingin buang angin, padahal belum buang angin itu, hanya bergeser misalkan di lambung. Nah itu jadi harus dipastikan. Kalau memang benar-benar buang angin, wudu ngulang lagi dari awal. Ya karena itu disebut batal dari anggota yang awal. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Berkaitan dengan junub tadi Ustaz. Bolehkah kita dalam siraman pertama menyiang-nyiangi rambut itu langsung menggunakan seperti itu? Sampo. Iya. Ya, para ulama ada pembahasan bahwa ketika kita mandi junub hendaklah dihindari seperti air mawar, air yang sudah tercampur dengan seperti sampo, itu dihindari. Nah, itu nanti setelah selesai, ya, karena daun bidara sudah ada pada zaman Nabi. Tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa di sela-sela mandi Nabi dan Aisyah memakai, kalau dulu kan daun bidara, itu tidak ada. Yang ada nanti kalau mandikan mayat, ya, jadi tidak ada, ya. Jadi jangan menyentuh perkara seperti itu sampai selesai. Sudah selesai terserah mau pakai sampo, mau ngerendam pakai tujuh bunga, ya, di hotel disediain 7 bunga, ya rendamlah. Tapi kalau mandi dengan air mawar tidak betul, karena kan kita sudah bahas termasuk air yang tahir ghair mutahhirin, air yang suci tapi nggak bisa untuk bersuci. Jadi gunakan air mutlak dulu. Setelah itu silahkan pakai sampo, mau berendam silahkan, ya begitu. Wallahu a'lam. Cukup. Ya. Boleh. Di dalam kitab Syekh Muhammad SAW tentang niat, ya, ibadah ada ibadah-ibadah yang boleh digabung dengan satu niat, ya, dengan syarat, ya, ibadah ini bukan mustaqillah, bukan berdiri sendiri seperti akikah dengan korban, nggak boleh digabung. Tapi kalau orang masuk sholat qobliyah dengan sholat tahiyatul masjid, 2 niat dapat. Dia utamakan qobliyah. Maksud sama ini mandi bersenang-senang atau mandi untuk mendinginkan, ya, atau mandi yang disunahkan. Terus ada yang mandi wajib, maka yang diniatkan yang paling berat, mandi wajib. Nah, itu udah cukup. Contohnya junub pada hari Jumat, nggak harus 2 kali mandi. Mandi lagi, udah selesai nih mandi junub dulu, udah, terus mandi Jumat, nggak perlu mandi sekali. Niatnya apa? Ya, junub yang lebih kuat, diniatkan yang lebih kuat, maka yang lebih ringan akan masuk. Jangan niatnya, contohnya orang masuk sebelum subuh, terus dia niat tahiyatul masjid, belum qobliyah, adzan dia belum qobliyah, itu dia baru tahiyatul masjid, maka niatkan yang lebih kuat. Mana kuat tahiyatul masjid dengan qobliyah? Nah, disinilah bolehnya menggabung dua amalan
dengan satu niat, dengan syarat yang satunya mesti harus lebih rendah, tidak boleh dua-duanya. Kata Syekh Shalih Utsaimin, tidak boleh ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Itu tidak boleh. Nah, harus yang satunya lebih ringan. Ya, wallahu alam. Cukup ya? Cukup. Ada lagi? Oh, itu ada tuh. Ya. Ya. Ini kembali ke air lagi nih, boleh deh, nggak apa-apa ya. 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 Di kalangan mazhab Syafi'i air mustakmal ada. Air yang pernah dipakai, air mustakmal. Tapi ini pendapat lemah. Telah ditolak dengan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah ketika bersama Nabi. Aisyah dengan Nabi mandi di satu tempat berdua, dan air itu habis jatuh masuk lagi. Ambil Nabi dan Aisyah berebut. Kata Nabi, sisakan aku, sisakan. Dari sini yang pendapat kuat adalah tidak ada air mustakmal. Itu satu bukti. Bukti kedua, ketika kita mengusap telinga, itu air mustakmal itu. Bagaimana yang sunnah? Yang sunnah itu kan mengusap telinga gini. Nah, ini air bekas rambut. Kalau nggak sah, nggak boleh ini. Jadi air mustakmal dalam arti kata seperti tadi, selama dia tidak berubah, tidak ada. Air itu suci. Nah, perubahannya itu sampai najis. Dari mana najisnya? Air yang bekas, misalkan cebok. Ya, cebok dikumpulin karena lagi paceklik nih, susah. Habis cebok dikumpulin, dilihat warnanya berubah nggak? Kalau warnanya berubah, bukan mustakmal, itu mah najis. Nekat kalau dipakai. Gitu. Warna, baunya warna agak saru karena memang airnya dari awal juga udah coklat. Ya, maklumlah lagi krisis. Dicium, bau air sah. Baunya najis. Yang ketiga dirasa. Ini yang terakhir. Habis itu ya muntah-muntah deh. Jadi 3. Ya, jadi nggak ada itu air mustakmal dalam arti kata yang dari badan habis wudu. Kalau lagi paceklik, ya kalau lagi kayak kita di sini di Afrika, dan saya pernah mengalami daerah yang susah, tidak ada air, tidak bisa dipompa, hanya nunggu hujan. Itu kalau habis wudu ditampung habis wudu. Ya, nanti dipakai untuk apa? Ya nyuci, bisa untuk wudu lagi. Yang penting setelah kumur buangnya sini. Kalau jatuh-jatuhan ini bukan mustakmal, bisa digunakan lagi. Ya, jadi nggak ada istilah air mustakmal. Yang ada air mutanajis, air yang kena najis dengan tadi 3 isyarat: warna, bau, dan rasa. Nah itu, wallahu alam. Saya rasa cukup ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.